Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 4A akan memaparkan diskusi tentang manajemen keperawatan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Taufan Nur Majid dari kelas 4A. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kita di sini akan membahas tentang rencana harian kepala ruang. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu bagaimana rencana harian dari kepala ruang? Oh, belum. Oke. Baik, sebelum kita membahas tentang apa saja rencana harian kepala ruang, mari kita bahas bersama bagaimana itu definisi serta manajemen keperawatan kasusnya gitu ya. Oke, untuk pengertiannya, kepala ruangan merupakan pengelola keperawatan yang terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan kesehatan bagi pasien untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan keperawatan yang berkualitas. Oleh karena itu, kepala ruang harus melakukan fungsi manajemen dalam keperawatan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Nah, untuk manajemen keperawatan kasusnya, manajer keperawatan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah perawatan kesehatan seperti hal-hal yang menyebabkan penyakit, struktur organisasi, manajemen perawatan dan komunikasi antar individu, distribusi peralatan dan staf. Kepala ruang adalah manajer keperawatan tingkat lini pertama atau frontline yang bertanggung jawab untuk mengelola staf perawat. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan adanya kepala ruangan, yaitu untuk kelebihannya adalah manajemen klasik yang menekankan efisiensi, pembagian tugas yang jelas dan pengawasan yang baik. Yang kedua, sangat baik untuk pelayanan kesehatan yang kurang tenaga. Yang ketiga yaitu perawat senior menyibukkan diri dengan tugas manajerial, sedangkan perawat pasien diserahkan kepada perawat junior atau yang berpengalaman. Untuk kelemahan dari adanya kepala ruangan, yang pertama ada tidak memberikan kepuasan pada pasien maupun perawat. Pelayanan keperawatan terpisah-pisah, tidak dapat menerapkan proses keperawatan. Persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang terikat dengan keterampilan saja. Nah, kepala ruang pun ada tanggung jawabnya, meliputi menetapkan standar kinerja yang diharapkan dari staf, membantu staf menetapkan sarana dari ruangan, memberikan kesempatan Katim untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajemen. Yang keempat, mengorientasikan tenaga baru menjadi narasumber bagi tim, mendorong kemampuan staf untuk menggunakan riset keperawatan, menciptakan iklim komunikasi terbuka. Nah, ini kita mulai masuk kepada rencana harian kepala ruang. Kepala ruang kan biasanya adanya ada di shift pagi. Nah, di shift pagi itu mulai dari jam 7, kegiatan yang dilakukan yaitu operan meliputi pre-conference jika jumlah tim lebih dari 1 dan mengecek SDM serta sarana prasarana. Nah, jadi nanti ini tugas dari kepala ruang itu menjelaskan mengenai jumlah pasien saat ini kepada ketua tim dan pelaksana. Terus kemudian apa ketika ada kekurangan SDM atau peralatan, maka itu nanti akan disampaikan oleh kepala ruang. Nanti jam 8 yaitu mengecek kebutuhan pasien, memeriksa kondisi dan lain sebagainya, menanyakan kondisi pasien. Jadi ini biasanya digunakan ketika kita ingin melakukan ronde keperawatan. Jam 9 melakukan interaksi dengan pasien baru atau pasien yang memerlukan perhatian khusus, mengidentifikasi ketergantungan pasien, menjelaskan analisa SWOT, melakukan pembagian tugas kepada kepala tim. Untuk jam 10 yaitu melakukan supervisi pada perawat primer atau perawat pelaksana, yaitu Katim dan perawat pelaksana. Kemudian jam 11 kegiatan yang dilakukan adalah hubungan dengan bagian lain terkait rapat-rapat terstruktur atau insidentil, yaitu menetapkan sistem penugasan tim dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan rentang kendali. Untuk jam 12 yaitu mengecek ulang keadaan pasien, perawat lingkungan yang belum teratasi, serta isoma. Yaitu kegiatannya melakukan monitoring dokumentasi keperawatan dan melakukan audit dokumentasi keperawatan dengan pasien, persepsi dengan pasien. Jam 1 yaitu mempersiapkan dan merencanakan kegiatan asuhan keperawatan untuk sore, malam, dan esok hari sesuai tingkat ketergantungan pasien. Mengobservasi post conference. Untuk jam 2 operan jaga, mempersiapkan pengumuman atau informasi untuk operan shift sore,
Peran ruangan dengan shift berikutnya termasuk masalah prioritas ruangan dan menilai dokumentasi ruangan. Nah, untuk rencana harian kepala ruang sudah, monggo dilanjutkan yang lain diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan gambaran bagaimana penerimaan pasien baru. Yang pertama, prolog. Pada hari Rabu jam 8, seluruh perawat shift pagi serta kepala ruang berkumpul di nurse station untuk melakukan penerimaan pasien baru. Yang kedua, sesi 1 sebelum pasien datang. Perawat asosiat menyiapkan kelengkapan kamar sesuai pesanan, menyiapkan penerimaan pasien baru, menyiapkan nursing kit, menyiapkan format pengkajian. Yang ketiga, sesi 2 nurse station. Yang pertama ada pasien datang di ruangan diterima oleh kepala ruang dan memperkenalkan diri termasuk perawat primer dan perawat asosiat. Kepala ruang, selamat pagi Ibu, saya Dita, kepala ruang, dan ini perawat Bella dibantu oleh perawat Vina dan Lela yang akan merawat Ibu. Yang kedua, perawat primer yang diberi legalisasi oleh kepala ruang memberikan informasi tentang segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan pasien, mulai dari tempat pengambilan obat, nurse station, dokter yang merawat, kamar mandi, dan lain-lain. Perawat primer, Ibu nanti dokter yang akan bertanggung jawab pada Ibu di sini adalah dokter A misalnya. Ibu nanti kalau ada apa-apa, keluarga Ibu bisa memanggil atau menemui kami di ruang perawat. Kami akan membantu dan standby di ruangan ini. Untuk jam berkunjungnya, perawat primer memberikan penjelasan untuk pengunjung satu-satu dan bergantian. Jam kunjungan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Untuk persyaratan penunggu pasien, yaitu dari salah satu keluarga terdekat masing-masing dari pasien. Administrasi ruangan yang perlu diketahui yaitu sentralisasi obat, tata cara pembayaran jasa. Obat-obatan akan dikelola oleh bagian farmasi dan akan diberikan oleh perawat. Perawat menanyakan kembali tentang kejelasan informasi yang telah disampaikan. Yang keempat ada apabila pasien dan keluarga telah memahami apa yang telah dijelaskan oleh perawat, pasien diminta menandatangani lembar penerimaan pasien baru dan persetujuan sentralisasi obat. Yang kelima, perawat primer menunjukkan kamar atau tempat tidur pasien dan mengantar ke tempat yang ditetapkan. Yang keenam, perawat mempersilahkan keluarga lain untuk keluar. Yang ketujuh, perawat melakukan pemeriksaan TTP. Yang kedelapan, perawat menyiapkan tindakan penunjang dan melakukan program terapi selanjutnya. Yang terakhir ada epilog. Perawat kembali ke nurse station dan mendokumentasikan semua penjelasan tentang penerimaan pasien baru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Naimatul Farida akan menjelaskan mengenai perencanaan ronde keperawatan. Nah, bagaimana sih proses ronde keperawatan itu? Yang pertama ada tahap pra ronde, yang kedua ada tahap ronde, yang ketiga ada tahap pos ronde. Untuk perencanaan ronde keperawatan meliputi A. Topik, yaitu perawatan klien dengan diagnosa TBC. Yang B. Sasarannya kepada Tuan M. Yang C. Waktu, pukul 13 WIB. D. Hari atau tanggal, Rabu 7 April 2021. E. Tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Setelah dilakukan ronde keperawatan, diharapkan masalah klien dapat teratasi. Tekanan darah dalam rentang normal, keadaan baik, tidak mual, tidak muntah, suhu dalam batas normal yaitu 36,5 sampai 37,5, batuk, ICD. Yang kedua, tujuan khusus. Yang pertama, menumbuhkan cara berpikir kritis. Yang kedua, menumbuhkan cara berpikir tentang tindakan keperawatan yang berorientasi pada masalah klien.
Yang ketiga, meningkatkan cara berpikir yang sistematis. 4. Meningkatkan kemampuan validitas data pasien. 5. Meningkatkan kemampuan menentukan diagnosa keperawatan. 6. Meningkatkan kemampuan justifikasi. 7. Meningkatkan kemampuan menilai hasil kerja. 8. Meningkatkan kemampuan memodifikasi rencana asuhan keperawatan. Yang F, sasaran. Klien Tuan M, usia 59 tahun yang dirawat di ruang Java Marwah dengan diagnosa TBC. G, materi. Yang pertama, teori perawatan TBC. Yang kedua, masalah-masalah keperawatan yang muncul pada klien atau penderita TBC. H, metode. Ada dua, yang pertama diskusi, yang kedua bedside teaching. I, media. Medianya menggunakan leaflet. J, proses ronde. Yang pertama ada pra-ronde, yaitu menentukan kasus dan topik, menentukan tim ronde, inform konsep, membuat pra-planning, diskusi, mencari sumber literatur. Penanggung jawab, kepala ruang, ketua tim, dan seluruh tim ronde keperawatan. Yang kedua ada ronde, yaitu penyampaian masalah, diskusi, validitas data ke pasien dan keluarga, dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Yang ketiga ada pos ronde, yaitu evaluasi pelaksanaan ronde, revisi, dan perbaikan, dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Alur ronde keperawatan, tahap pra-ronde, perawat primer, penetapan pasien, persiapan pasien, evakuasi hasil pengkajian atau validasi data. Tahap pelaksanaan dinas station, pengkajian masalah, apa masalah dan diagnosis keperawatan. Bersiap jalan napas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, rasa nyaman dan nyeri, hipertermi. Data yang mendukung pernyataan pasien, keluhan batuk dan sudah lama, batuk berdahak, muntah darah, sesak nafas, nyeri dada, demam, suhu 38 derajat Celcius, nafsu makan menurun, pasien kurang teratur minum obat. Intervensi yang sudah dilakukan, memonitor keadaan umum, melakukan advice dokter, kolaborasi dengan farmasi. Apa hambatan yang ditemukan? Suhu badan masih 38, nafsu makan kurang teratur minum obat. Tahap ronde pasien, yaitu validasi data, diskusi perawat primer, konselor, dan tim ronde keperawatan. Lanjutkan diskusi dinas station, simpulan dan rekomendasi masalah aplikasi, hasil analisis dan diskusi masalah teratasi sebagian. L, peserta ronde, yaitu kepala ruang, ketua tim, perawat 1, perawat 2, perawat 3, ahli gizi, konselor, fisioterapi, apoteker, dan dokter. M, evaluasi. Yang pertama, evaluasi persiapan. Penetapan pasien sudah mengikuti aturan ronde keperawatan, yakni pasien dengan TBC dengan keadaan demam, suhu 38 derajat Celcius, batuk berdahak, nafsu makan berkurang. Pemberian evakuasi sesuai prosedur. Validasi data menggunakan rekam medis dan wawancara kembali kepada pasien sesuai prosedur. Yang kedua, evaluasi proses. Yang A, penentuan masalah dan diagnosis keperawatan. Data ditemukan di antaranya: 1. Bersihan jalan nafas tidak efektif. 2. Gangguan pertukaran gas. 3. Rasa nyaman nyeri. 4. Hipertermi. B. Data yang mendukung tersedia berupa pernyataan pasien, keluhan batuk dan sudah lama, batuk berdahak, muntah darah, sesak nafas, nyeri dada, demam, suhu 38 derajat Celcius, nafsu makan menurun, pasien kurang teratur minum obat. C. Terdapat intervensi tambahan dari mahasiswa. Yang pertama, memberikan informasi mengenai penyakit. Yang kedua, memberikan informasi mengenai diet. 3. Memberikan informasi mengenai pola aktivitas pasien. Yang ketiga, evaluasi hasil. Yang pertama, pasien sudah dapat beraktivitas turun dari tempat tidur dan toileting. 2. Suhu badan pasien sudah normal, yaitu 36,5 derajat Celcius. 3. Pasien mengerti mengenai diet makanan untuk penyakitnya. 4. Pasien mengerti mengenai pola aktivitas yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur timbang terima dengan SBAR. Bagaimana persiapan prosedur timbang terima dengan SBAR? 1. Kedua kelompok sudah dalam keadaan siap. 2. Kelompok yang akan bertugas menyiapkan buku catatan. B. Pelaksanaan.
Timbang terima dilaksanakan oleh Katim kepada perawat. Katim mengganti jaga pada shift berikutnya. 1. Timbang terima dilaksanakan setiap pergantian shift. 2. Di nurse station perawat berdiskusi untuk melaksanakan timbang terima dengan mengkaji secara komprehensif yang berkaitan dengan tentang masalah keperawatan klien, rencana tindakan yang sudah dan belum dilaksanakan, serta hal-hal penting lainnya yang perlu dilimpahkan. 3. Hal-hal yang sifatnya khusus dan memerlukan perincian yang lengkap sebaiknya dicatat untuk kemudian diserah terimakan kepada perawat jaga berikutnya. 4. Hal-hal yang perlu disampaikan pada saat timbang terima adalah 1. Identitas klien dan diagnosa medis. 2. Masalah keperawatan yang masih ada. 3. Data fokus, yaitu keluhan subjektif dan objektif. 4. Tindakan keperawatan yang sudah dan belum dilaksanakan. 5. Intervensi kolaboratif dan dependentif. 6. Rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan selanjutnya. Perawat yang melakukan timbang terima dapat melakukan klarifikasi tanya jawab terhadap hal-hal yang diterimakan dan berhak menanyakan mengenai hal-hal khusus dan memerlukan penjelasan yang lengkap. 6. Penyampaian saat timbang terima secara jelas dan singkat. 7. Lama timbang terima untuk setiap pasien tidak lebih dari 5 menit, kecuali pada kondisi khusus dan memerlukan penjelasan yang lengkap dan rinci. 8. Kepada kepala ruang dan semua perawat keliling ke tiap klien dan melakukan validasi data. 9. Pelapor untuk timbang terima ditulis secara langsung pada buku laporan ruangan oleh perawat Katim. Lembar komunikasi SBAR. Situation. Pelapor, perawat, nama perawat, penerima laporan. Problem. Pasien dan keluarga pasien datang ke klinik Pratama Rawat Inap PKU Muhammadiyah Pamulang pada tanggal 6 April 2021 pukul 10. Pasien datang lalu dibawa ke IGD dengan keluhan keadaan lemah, lemas, tidak bisa berjalan sejak 1 bulan yang lalu, demam hilang, timbul memburuk sejak 2 hari, mual, batuk, lalu dilakukan pemeriksaan di IGD. Background. Riwayat penyakit. Pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit DF sudah 4 tahun 2 hari yang lalu. Tuan Dim merasa demam dan badan lemas. Informasi klinis. Sistem informasi rekam medis. Pemeriksaan penunjang lainnya. Hasil pemeriksaan laborat. Riwayat alergi. Pasien mengatakan pasien tidak memiliki alergi baik makanan, lingkungan, atau cuaca atau obat. Terapi obat oral, injeksi cefotaxim, injeksi lantus, injeksi valisan. Assessment. Problem ini menurut Anda disebabkan demam umumnya terjadi karena reaksi imunitas tubuh yang sedang melawan infeksi, baik infeksi virus, bakteri maupun parasit. Penyakit DM dapat mempengaruhi kemampuan tubuh yang melawan untuk infeksi. Kadar gula atau glukosa yang tinggi pada organ-organ tubuh penderita DM membuat bakteri lebih mudah untuk berkembang biak sehingga penderita DM lebih rentan untuk menderita infeksi sehingga terjadi demam. Recommendation. Usulan dan mohon petunjuk. Pemeriksa atau tindak lanjut atau konsul atau pindah rawat misalnya ke ICU. Pemantauan demam, pemantauan gula darah sewaktu, pemantauan diet. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi problem? Anjurkan untuk kompres hangat, diet, bubur halus, istirahat yang cukup, kontrol dan kecemasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dilaksanakan ketat pada saat pergantian shift. 2. Dipimpin oleh kepala ruang dan atau penanggung jawab pasien. 3. Diikuti oleh semua perawat yang telah dan akan dinas. 4. Informasi yang disampaikan harus akurat, singkat, sistematis, dan menggambarkan kondisi pasien saat ini serta menjaga kebersihan pasien. 5. Timbang terima harus berorientasi pada masalah pasien, karena pada saat timbang terima kamar pasien menggunakan volume suara yang cukup sehingga di sebelahnya tidak mendengar sesuatu yang rahasia dari klien. Sesuatu yang rahasia sebaiknya tidak dibicarakan secara langsung hingga tersiap.
7. Sesuatu yang mungkin membuat pasien terkejut dan shock sebaiknya dibicarakan di nurse session. Terima kasih. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan disclosure planning. Metode yang digunakan dalam disclosure planning yaitu ada metode yang digunakan diskusi datanya jawab setelah diberikan penjelasan tentang hal-hal yang perlu diberikan dalam perencanaan pulang. Terus ada komponen pulang, yaitu ada perawat di rumah, istirahat cukup, pola makan dijaga. Terus ada pemberian pendidikan kesehatan mengenai diet, waktu kontrol, dan tempat diet. Tempat diet ada makanan yang akan sumber karbohidrat atau syarat, makanan sayuran seperti bayam, buncis, wortel, kacang panjang, dan lain-lain. Mengonsumsi makanan dalam bentuk lunak, tempat kontrol, waktu kontrol, dan yang ketiga obat-obatan yang masih diminum. Terus yang keempat ada obat-obatan yang dihentikan. Yang kelima hasil pemeriksaan. Yang keenam surat seperti keterangan sakit. Terus ada tindakan keperawatan pada waktu perencanaan pulang, yaitu ada pendidikan, yaitu yang kedua ada program pulang berharap atau tidak terkaji, melatih klien kembali ke lingkungan dan masyarakat antara lain yang dilakukan klien di rumah sakit dan tugas keluarga, yaitu ada rujukan. Yang kedua itu integrasi pelayanan kesehatan harus mempunyai langsung antara perawat komunitas dengan rumah sakit sehingga dapat mengetahui perkembangan klien di rumah. Yang kelima instrumen, yaitu ada status klien. Yang kedua ada lembar disclosure planning. Yang ketiga ada leaflet. Yang keempat ada obat-obatan, hasil laborat, dan pemeriksaan obat-obatan. Yang keenam ada mekanisme kegiatan. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama persiapan. Karun mengucapkan salam, kemudian menanyakan bagaimana persiapan ketua tim untuk pelaksanaan disclosure planning. Yang kedua, ketua tim sudah siap dengan status klien dan format disclosure planning. Yang ketiga, menyebutkan masalah-masalah klien. Yang keempat, menyebutkan hal-hal yang perlu diajarkan pada klien dan keluarga. Yang kelima, baru memeriksakan kelengkapan disclosure planning. Yang kedua ada pelaksanaan, yaitu Karun membuka acara disclosure planning. Yang kedua, ketua tim dipantau PA menyampaikan pendidikan kesehatan dan menjelaskan definisi etiologi. Gastritis kronis, mengeluh nyeri, ulu hati, anoreksia naus, dan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Yang dia pencegahan pelaksanaan itu pencegahan yang pertama ada makanan secara teratur, yang kedua memiliki makanan yang pedas atau asam, yang ketiga tidak minum alkohol, yang keempat menghindari makanan yang pedas atau asam, yang kelima menghindari rokok. Pelaksanaan yang pertama ada antasida yang berisi aluminium dan magnesium serta karbonat kalsium dan magnesium. Yang kedua histamin bloker seperti farmotidin dan ranitidin. Yang ketiga mematuhi resep dokter. Yang selanjutnya menjelaskan aturan pengobatan dan rencana kontrol setelah pulang dari rumah sakit dan keluhan atau sesuai jadwal kontrol. Yang keempat cara minum obat dan perawatan di rumah. Yang kelima ketua tim menanyakan kembali kepada klien dan keluarga tentang materi yang telah disampaikan. Yang keenam, ketua tim mengucapkan terima kasih. Yang ketujuh, pendokumentasian. Yang kedelapan, timbal balik antara Karu, ketua tim, PA, dan keluarga klien. Yaitu yang terakhir penutup, Karu memberikan pujian dan masukan atau saran kepada ketua tim atau PA. Evaluasi yang pertama ada evaluasi struktur input. Pelaksanaan disclosure planning dilakukan di ruangan. Yang kedua, persiapan dimulai dengan konsultasi dan koordinasi dengan pembimbing klinik. Yang ketiga ada perawat bertugas, itu ada kepala ruang, Katim 1, Katim 2, PP, dan PA. Yang kedua adalah proses. Yang terakhir ada hasil
Yang pertama, kegiatan dihadiri undangan sebanyak 2 orang, pembimbing ruangan dan pembimbing akademik. Yang kedua, informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh klien dan keluarga. Yang ketiga, keluarga mampu menyebutkan ulang substansi tentang informasi yang telah diberikan, bahan tambahan mengetahui keluarga klien. Yang keempat, keluarga diberikan pamflet sesuai dengan kasus penyakit. Yang kelima, keluarga dan klien nampak puas dan mengucapkan terima kasih banyak perawat dan informasi yang telah diberikan. Yang terakhir, keluarga dan klien sangat senang dengan adanya penjelasan tentang persiapan pulang dan perawat lanjut di rumah. Terima kasih.